Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba nashra wa ta'yida li ibadihil mukhlisin. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fillahi haqqa jihadih fakataba lahum rabbuhum izzad dunya wa sya'adatal uqba yawma la yanfa'u malun wala banunun ila man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan yang berbahagia ini Allah memudahkan langkah kita, bersama-sama kita bisa beribadah, melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita, ibadah panjenengan semua ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, di tahun kedua Hijriah, ketika umat Islam menjalankan Syamur Ramadan dan ada satu hal yang terpenting yang ditanamkan dan diajarkan oleh Allah kepada kita tentang muru'ah, tentang izzah, tentang ifah, tentang fitrah, tentang kemuliaan, tentang harga diri, tentang kembalinya kesucian kita menjadi suatu kata kunci kemenangan dari umat Islam. Dan itu oleh Allah dididikkan kepada kita di tahun kedua Hijriah. Ada beberapa catatan penting. Pertama, pada pertengahan bulan Rajab di tahun kedua Hijriah itu Allah menurunkan Al-Quran, surat kedua, surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 144. Allah berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa khaitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Ayat ini diturunkan oleh Allah itu menjadi penetapan kiblat salat. Dulu ketika kita sholat berkiblat ke Ka'bah, kemudian dipindah oleh Allah berkiblat ke Baitul Maqdis di Palestina, dan sejak tahun kedua Hijriah, tepatnya pada pertengahan bulan Rajab di tahun kedua Hijriah itu, sejak turunnya Al-Quran, surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 144, maka kiblat sholat kembali ditetapkan oleh Allah ke Ka'bah. Catatan pertama, kata kunci kemenangan dan kemuliaan yang diajarkan oleh Allah mau didik, Allah mau tanamkan kepada kita tentang apa? Tentang kiblat kehidupan kita.
Salat itu kiblat kehidupan kita. Karena salat itu menjadi barometer, ukuran kualitas seseorang, apakah dia masuk golongan, masuk kelompok orang yang beriman kepada Allah, atau sebaliknya dia termasuk orang yang kafir, dia termasuk orang yang ingkar kepada Allah. Itu ditentukan dari rukuk dan sujudnya kepada Allah. Maka tidak berlebihan dalam sabda Rasulullah, bainal abdi wal kufri tarkus shalah. Yang membedakan ini mukmin apa kafir, tarkus shalah, meninggalkan salat. Faman tarokaha, maka barang siapa yang meninggalkan salat, faqad kafar, maka dia dihukumi, dikelompokkan menjadi golongan orang kafir. Salat ini menjadi kiblat kehidupan. Karena derajat tinggi, kemuliaan, akhlak yang mulia atau akhlak yang hina itu ditentukan dari kualitas salat. Sebab di Al-Quran Allah tunjukkan salat itu tanha anil faksai wal munkar. Salat itu yang menjadikan indikator. Jika orang itu salatnya baik, maka hidupnya menjadi tertata. Hidupnya menjadi teratur, hidupnya menjadi terukur, hidupnya menjadi baik, selamat. Selamat dari apa? Terhindarkan dari perbuatan keji, terhindarkan dari perbuatan munkar. Kalau ada manusia yang sholat tetapi akhlaknya tidak baik, berarti sholatnya belum baik, dan itu artinya hidupnya menjadi tidak baik. Sampai dalam sabda Rasulullah mengingatkan betul tentang bagaimana sholatan daiman, menjaga kualitas sholat itu dengan sebaik-baiknya. Sebab jika tidak, maka semua yang kita lakukan dari sholat kita tidak mendapatkan apapun kecuali dua hal. Apa yang kita peroleh ketika sholat kita bukanlah merupakan sholat yang termasuk dikategorikan dengan sholatan daiman. Malam tanhahu sholatuhu anil faksai wal munkar lam yazituhu sholatuhu indallah illa maktan wa bu'dan. Siapa yang sholat, kata Rasulullah dalam sabda beliau, tetapi tidak mampu mengantarkan dirinya menjadi manusia yang baik, yang berakhlak mulia, yang mencegah dari perbuatan dosa, dari perbuatan maksiat, dari perbuatan keji dan perbuatan munkar, lam yazituhu salatuhu indallah, maka dia tidak mendapatkan apapun dari salatnya di sisi Allah, illa maktan, kecuali kebencian Allah, wa bu'dan, dan semakin jauh dari Allah. Naudzubillah. Salat tapi dapatnya dua, illa maktan, kebencian Allah. Yang kedua wabuk dan semakin jauh dari Allah. Coba bagaimana kita bisa membayangkan posisi diri kita. Ini yang benci itu Allah, yang menciptakan kita, tempat kita bergantung, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Kita sholat, kita beribadah kepada Allah, tapi dibenci oleh Allah. Nun sewu, dibenci sesama manusia saja susah. Wong dibenci marang tua bingung gitu nih. Dibenci anaknya marang tua ya bingung. Ini yang benci Allah. Allah yang memberikan segalanya. Kita mau mencari tempat bergantung kemana, sedangkan Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Tapi karena kita rukuk dan sujud kita bukanlah rukuk dan sujud yang merupakan rukuk dan sujud yang sungguh-sungguh kepada Allah, maka kita tidak mendapatkan apapun kecuali apa? Illa maktan, kecuali kebencian Allah, wa bu'tan, dan semakin jauh dari Allah. Ibu bapak jamaah sekalian, padahal kalau kita renungkan, surat yang pertama turun itu surat Al-Alaq. Ada berapa itu? 19 ayat.
ketika Allah mendidik kepada kita, mengajarkan kepada kita untuk kita mampu membaca, menelaah, kita mampu meneliti, kita mampu melihat segala apa yang diciptakan oleh Allah itu pasti baik, pasti benar, pasti indah. Maka kemudian kita mengalir apa? Bertasbih kepada Allah, memsucikan Allah. Kemudian apa? Pada gilirannya kita berserah diri untuk rukuk dan sujud, menyembah, mengabdi kepada Allah. Maka ayat 19 ayat itu jelas dari apa yang Allah ajarkan di ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ketika itu disodorkan oleh Allah, ayat 19 apa? Hasilnya dua. Orang yang mampu membaca setiap tanda-tanda kekuasaan Allah itu, yang ia dapatkan pertama, pasti dia diantarkan oleh Allah menjadi hamba yang mampu bersujud kepada Allah. Wasjud. Padahal sujud itu di Al-Quran, apa makna sujud itu? Sujud yang utama itu ya salat, rukaan sujadah. Surat Al-Fat, surat ke-48 itu ayat 28, ayat 29, ketika Allah memperkenalkan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah sebagai Rasul, utusan Allah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujada yabtaghuna fadlam minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Muhammad itu adalah Rasul, utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang menjadi pengikut beliau, asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang kafir. Ruhama'u bainahum, dan mereka hidup berkasih sayang sesama orang-orang yang rukuk dan sujud, bersama-sama dengan orang-orang yang taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Ruhama'u bainahum, berkasih sayang di antara sesama mereka. Tarahum, engkau lihat mereka semua rukkaan sujada. Cirinya umat Nabi Muhammad itu rukuk dan sujud. Cirinya umatnya Nabi Muhammad itu adalah menegakkan sholat. Tarahum rukkaan sujada yabtaghuna fadlam minallahi wa ridwana, dalam rangka mencari karunia dan keridaan Allah. Kemudian apa yang dilanjutkan? Ini yang luar biasa. Beda antara orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat. Di mana bedanya? Tarahum rukkaan sujada yabtaghuna fadlam minallahi wa ridwana. Berikutnya simahum fi wujuhihim min asari sujud. Nampak pada kehidupan mereka apa? Makna, hikmah dari setiap rukuk dan sujud yang dia lakukan. Sujudnya di mana tidak hanya di sehelai sajadah, tapi di sajadah panjang kehidupan. Salat itu dibawa kemana? Terasa ketika di kantor dia mencerminkan orang yang rukuk dan sujud. Ketika di pasar dia mencerminkan orang yang rukuk dan sujud. Ketika di kampus, ketika di pesantren, ketika dia di sekolah, nampak. Apa yang nampak? Dia mencerminkan pribadi yang rukuk dan sujud kepada Allah. Begitu di kantor, dia sadar di kantor ini tidak hanya bekerja untuk mencari ma'isyah, untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tapi apa yang dia lakukan ini adalah beribadah kepada Allah. Ketika di kampus, ketika di sekolah, ketika di pesantren, sadar
bahwa yang dia lakukan itu tidak hanya transfer pengetahuan, tapi tidak ada tempat yang lebih dekat dengan Allah kecuali orang yang belajar. Tidak ada tempat yang lebih dekat dengan Allah kecuali orang yang mengajar. Sebab yang punya ilmu itu adalah Al-Alim, yaitu Allah. Itu orang yang rukuk dan sujud. Dia menyadari bahwa yang dilakukan bukan hanya cek kosong, bukan hanya sekedar apa yang dilakukan di dunia, tapi semua ini adalah sesuatu yang bersifat gestal, bulat, utuh. Bahwa apapun yang kita lakukan ini semuanya adalah dalam satu bingkai besar, dicatat sebagai sebuah ibadah kepada Allah. Itulah rasanya, itulah manfaatnya dari apa? Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Makna dari hikmah rukuk dan sujud yang dilakukan. Kemudian berikutnya apa? Nilai solat adalah kiblat kehidupan. Sebab solat itu dijaminkan oleh Allah sebagai apa? Solusi dari setiap persoalan hidup dan kehidupan. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bisabri wassalah. Orang-orang yang beriman, hadapi setiap persoalan hidup dan kehidupan ini apa? Dengan seperti sekeping koin, bolak-balik, dibalik atasnya sholat, dibalik bawahnya sabar, dibalik lagi di atasnya sabar, di bawahnya sholat. Sholat dan sabar bagian solusi yang diberikan oleh Allah. Maka Rasul memberikan contoh, kana idza kadaba wa amrun shalah. Rasulullah itu kalau ditimpa apa saja, larinya bukan kepada apa dan siapa, tapi larinya kembali kepada Allah dengan memperhatikan kualitas rukuk dan sujud kita kepada Allah. Itulah yang dicontohkan. Maka tidak berlebihan. Sekali lagi ibu bapak jamaah sekalian, kata kunci kemenangan kembalinya iffah, muruah, harga diri kita. Kalau sudah Allah jaminkan solusi dari setiap persoalan hidup dan kehidupan itu sabar dan sholat, apa yang kita bisa rasakan? Berarti orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang dijaminkan oleh Allah, seperti surat Al-Mu'minun itu, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung, sungguh bergembira, sungguh sukses, sungguh berbahagia siapa? Orang yang beriman. Apa maknanya? Salat itu menggembirakan, salat itu menenteramkan, salat itu membahagiakan. Apapun persoalan hidup dan kehidupan kita, sebesar apapun masalah itu menjadi kecil ketika kita sudah mengangkat tangan kita bahwa menyatakan yang besar itu Allah. Begitu Allahu Akbar, maka semua menjadi kecil. Tidak ada gelisah, tidak ada putus asa. Yang ada adalah kembalinya asa, kembalinya harapan. Apa itu? Optimisme, keyakinan, dan yang terpenting adalah kebahagiaan. Sebab ketika sholat kita menyadari apa yang sudah dijaminkan oleh Allah, ada hikmah dari setiap apapun yang dihadirkan oleh Allah dalam hidup dan kehidupan kita. Inilah sholat sebagai kiblat kehidupan. Sehingga ibu bapak jamaah sekalian, Quran surat ke-20, surat Toha ayat 132, ini mestinya jadi kaligrafi besar di rumah kita, jadi kaligrafi besar di kamar-kamar kita, untuk menjadi pengingat hidup kita. Penting mewariskan harta kekayaan kepada anak-anak kita. Tidak salah kemudian mewariskan segala kesenangan dan kenikmatan dunia. Tetapi ternyata Allah koreksi itu. Allah tunjukkan itu yang benar. Apa yang benar? Warisan, kekayaan, kenikmatan yang paling berharga yang harus kita wariskan kepada anak-anak kita apa? Jika anak-anak kita itu mengerti dan menyadari
mampu apa? Rukuk dan sujud kepada Allah. Dan itu ditunjukkan oleh Allah di Al-Quran. Surat keberapa tadi? Surat ke-20, surat Toha, ayatnya ayat 132. Di ayat 132 itu jelas Allah tunjukkan apa? Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan. Makna perintahkan itu apa? Didik, ajarkan, tanamkan, wariskan, biasakan kepada anak-anak kita. Wa'mur ahlaka, kepada ahli kita, kepada keluarga kita, kepada istri, kepada anak-anak kita, kepada ahli kita yang Allah tanya. Wa'mur ahlaka. Apa yang diperintahkan? Wa'mur ahlaka bis-shalah, untuk mendidik dan menanamkan rukuk dan sujud kepada Allah, untuk menegakkan sholat. Fastabir alaiha, dan sabar di dalam melaksanakannya. Apa yang diingatkan oleh Allah? La nas'aluka rizqa. Aku tidak minta apapun darimu. Aku tidak minta rezeki darimu sedikit apapun. Kalau engkau tidak sholat, aku tidak rugi. Satu kampung tidak ada yang sholat, aku tidak bangkrut. La nas'aluka rizqa. Begitu juga sebaliknya, senegeri semua rukuk dan sujud, tidak menambah sedikit pun kekuasaanku. La nas'aluka rizqa, nahnu narzukuk. Aku Allah yang mencukupi hidup dan kehidupanmu. Wal akibatul littaqwa, akibat baik itu pasti akan dihadirkan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ibu bapak jamaah sekalian, itu bulan Rajab, pertengahan Rajab, di tahun kedua Hijriyah, Allah turunkan Al-Quran, surat kedua, surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 144. Begitu juga tidak ada yang kebetulan. Ternyata peristiwa Isra Mi'raj itu juga dipilihkan oleh Allah di bulan Rajab. Dan urusan Isra Mi'raj itu dijelaskan oleh Allah di Al-Quran surat ke-17. Masya Allah, panjenengan bisa renungkan. Kita ini diperintah sholatnya 17 rakaat. Sholat yang dipilihkan, surat yang dipilihkan surat ke-17, surat Al-Isra. Dan menurut seorang mufassir besar, Imam As-Suyuti, beliau ketika menjelaskan peristiwa ini, setiap peristiwa itu ada pengantarnya. Jadi kalau ada peristiwa apapun, itu mesti ada prolognya, ada pendahuluannya. Ada prolog, kemudian ada persoalannya, ada dialognya, ada penutupnya, ada epilognya, begitu kalau dalam sebuah karya. Nah, menurut Imam As-Suyuti, kalau peristiwa besar sebesar Isra Mi'raj itu ditempatkan oleh Allah di surat ke-17, maka menurut beliau pengantarnya ada di surat sebelumnya. Nah, kita tahu surat sebelumnya itu surat ke-16. Surat ke-16 itu surat An-Nahl. An-Nahl itu artinya lebah. Dulu karena bicara kita, Quran itu sedemikian rupa Allah bikin luar biasa untuk kita, sampai nama-nama serangga kecil dijadikan nama surat. Surat ke-29 itu surat Al-Ankabut. Al-Ankabut itu laba-laba. Ternyata kita bisa belajar dari kehidupan laba-laba. Rumah yang indah, tapi ternyata rumah yang rapuh, rumah yang tidak mampu melindungi pemiliknya dari terik panas matahari, dari derasnya hujan. Rumahnya itu juga tidak aman. Kenapa? Penghuni rumahnya saja, laba-laba jantan itu kalau habis bersenang-senang sama laba-laba betina, pasti laba-laba jantan itu akan dimangsa oleh laba-laba betina. Bukan hanya laba-laba jantan, tapi anak-anaknya itu juga dimangsa oleh induknya. Betul-betul rumah yang tidak
tidak aman. Pemilik rumahnya saja tidak aman. Apalagi tamu yang datang. Dia akan, nah, itu kehidupan laba-laba. Mundur surat ke-27. Surat An-Naml. An-Naml itu semut. Nah, rumah semut itu juga begitu. Dijadikan oleh Allah pelajaran bahwa semut itu sekecil itu bisa memanggul makanan yang besarnya puluhan kali dari berat tubuhnya. Dia bisa lakukan. Nah, yang paling memprihatinkan, ternyata makanan yang dimasukkan ke rumahnya itu belum tentu semua diperlukan, belum tentu semua dibutuhkan. Artinya semut itu pokoknya apa saja dimasukkan ke dalam rumahnya, tidak ngurusi bah rumahnya bersih apa rumahnya kotor, yang dibawa itu bersih atau kotor, tidak pernah diseleksi. Itu gambaran kehidupan semut. Yang lebih memprihatinkan, umur semut ternyata tidak lebih dari 1 tahun, tapi makanan yang dikumpulkan itu bisa bertahan sampai puluhan tahun. Nah, itu rumahnya semut. Sekarang mundur lagi, surat keberapa tadi, Pak? Surat ke-16. Nah, menurut Imam Asyuyuti sebagai pengantar peristiwa Isra Mi'raj, karena surat ke-16 itu adalah bicara tentang indahnya kehidupan dari makhluk serangga yang dijadikan pelajaran oleh Allah, yang namanya lebah. Lebah itu Masya Allah, berpuluh-puluh profesor neliti, Pak, tentang kehidupan lebah. Koloni lebah itu diteliti dan itu sudah menghasilkan ratusan buku, yang setiap tulisan itu beda sudut pandang, setiap sisi dari kehidupan lebah yang bikin manusia berdecak kagum. Dan itulah yang kemudian menjadi keistimewaan. Masya Allah, sekian abad yang lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan kepada kita apa? Mukmin, kata Rasulullah, itu akhlaknya diibaratkan seperti lebah. Kenapa lebah? Lebah itu betul-betul indah. Lebah itu betul-betul cantik. Lebah itu betul-betul dalam berkomunikasi, dalam Pak? Etos kerja, dalam pembagian kerja, dalam tataran kehidupan sosial. Mereka itu rapi, mekanisme kerjanya teratur, komunikasinya juga komunikasi yang efektif. Coba Pak, kalau manusia, berapa banyak masalah itu timbul karena komunikasi. Nggih. Terus ngomong ceblang-ceblung, sing ngomongnya akeh, salahe akeh. Apalagi kalau kata-katanya itu tidak menggunakan kearifan. Berapa banyak itu kemudian, berapa banyak ya kalimat-kalimat yang keluar justru menjadi pemicu persoalan. Lebah itu cantik, Pak. Setiap gerakan rumahnya paling bersih. Kenapa rumahnya bersih? Segi 6 itu semua virus tidak bisa masuk. Karena itu di situ disimpan kekayaan berharga, yaitu madu. Masya Allah, Allah tunjukkan sedemikian rupa, bersih, indah, rapi. Yang kata Rasulullah dalam sabda beliau, mukmin itu seperti lebah. Kalau ditanya kenapa kok lebah? Sebab lebah itu selektif. Yang dimasukkan ke dalam dirinya selalu yang baik dan indah, selalu yang bersih, yang baik, yang indah. Coba sari bunga, di mana saja dia hinggap, pernah Pak lebah itu merusak? Tidak pernah.
Lebah malah produktif membantu proses penyerbukan. Jadi yang dimasukkan ke dalam dirinya adalah sesuatu yang baik. Begitu juga yang dikeluarkan dari dirinya adalah sesuatu yang baik dan berguna, yaitu madu. Jadi di surat pengantar ini Allah sudah tunjukkan ya tentang apa? Tentang bagaimana, coba panjenengan surat ke-16 ayat 125. Di akhir-akhir surat itu, sebelum peristiwa ini disampaikan, Allah sudah memperingatkan. Apa yang diingatkan oleh Allah di situ? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ayat berapa itu, Pak? Surat ke-16 ayat 125. Betul ya? Jadi Allah sudah mengingatkan, hendaknya engkau ajak orang-orang ke jalan Allah itu bil hikmah. Dengan apa itu? Dengan kata-kata yang penuh dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum, kalau perlu berdiskusi, bukan berdebat saya pilih, tapi berdiskusi. Karena apa? Di situ ada catatannya, billati hiya aksan, dengan lisan yang baik. Maka sudah terasa, Pak. Coba bayangkan itu, peristiwa seperti Isra Mi'raj mau disampaikan. Orang itu seringkali apa? Ayat pertama, panjenengan buka surat ke-16 ayat pertama. Apa yang diingatkan oleh Allah? Ata amrullahi fala tastajilu. Sudah datang, tentang datangnya hari kehancuran. Sudah hadir datangnya hari kiamat, padahal kiamat belum datang. Fala tastajilu, maka jangan kalian istijal. Nah, yang dihadapi manusia itu seringkali istijal, Pak. Apa istijal itu? Tergesa-gesa. Karena ketergesa-gesaan inilah kemudian manusia tidak bisa membedakan. Orang sekarang itu orang pragmatis, Pak. Apa itu? Benar itu kalau menyenangkan. Kalau tidak menyenangkan dianggap tidak benar. Ada lagi benar itu kalau ketok barangnya, ya, materi. Kalau tidak ada materinya dianggap tidak benar. Itu semua istijal. Diingatkan oleh Allah di surat pengantar itu, surat ke-16 ayat yang pertama. Kenapa? Sebab benar itu ada tiga. Satu, ada yang masuk akal, karena kita diberi oleh Allah akal. Benar itu kalau masuk akal. Yang nomor dua, ada benar tidak benar. Itu ada namanya masuk akal, berarti apa, Pak? Rasional. Yang nomor dua, yang tidak bisa diterima oleh akal, tidak benar. Namanya apa? Irasional. Tidak bisa diterima, ditolak menurut kebenaran akal. Itu yang kedua. Nah, benar itu tidak hanya itu saja, tapi ada satu lagi. Ada yang masuk akal, ada yang tidak masuk akal, dan ada yang ketiga, ada yang tidak mampu, ya, akal kita yang belum menjangkau. Ada rasional, ada irasional, ada suprarasional. Nah, ada hal-hal itu yang belum kita ketahui, dan itu diingatkan oleh Allah tentang betapa dahsyatnya ilmu yang diberikan oleh Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Allah itu tidak memberikan ilmu kepada kita manusia itu kecuali hanya sedikit. Maka jangan yang sedikit itu merasa kita tahu segalanya. Begitu banyak sunatullah yang tidak kita
ketahui. Termasuk dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana di situ Allah sudah mengajarkan dan menegaskan kepada kita bahwa Rasulullah itu hanya diperjalankan karena Rasulullah itu hamba, dan yang memperjalankan itu adalah Allah. Tapi yang terpenting sesungguhnya itu adalah skema rohani yang diajarkan oleh Allah kepada kita, supaya manusia itu kembali kepada jati dirinya, kembali kepada titik derajat kemuliaan yang disediakan oleh Allah kepadanya. Manusia itu mampu mulia ketika dia mau merendahkan dirinya untuk mampu rukuk dan sujud kepada Allah, sehingga tidak berlebihan. Oleh-oleh dari peristiwa besar ini adalah sholat 5 waktu. Semoga sedikit yang saya sampaikan ini dibarengi hidayah dari Allah, menjadikan tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ibadah sholat kita diterima oleh Allah, dan Allah memberikan bimbingan, pertolongan dan kemudahan agar anak-anak kita, keturunan-keturunan kita juga menjadi generasi-generasi penegak sholat. Mudah-mudahan umur kita barokah, harta kita barokah. Allah didik, Allah ajarkan, Allah tunjukkan kepada kita agar kita mampu menyadari hidup ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf juga atas segala keterlambatan yang saya lakukan. Mari kita akhiri dengan doa Sayyidul Istighfar. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian ibu bapak jamaah, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.